Mengapa orang tua bisa melakukan mental abuse? Yang pertama karena ada trauma yang belum terselesaikan. Nah, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi saat seseorang tumbuh di lingkungan yang penuh dengan kekerasan. Yang pertama, ia menyadari bahwa hal ini salah dan tidak akan membiarkan anak-anaknya kelak merasakan hal yang sama seperti apa yang mereka rasakan. Yang kedua, ia menganggap bahwa pola asuh seperti ini adalah wajar, bahwa seperti inilah cara mendidik anak. Nah, jika kemungkinan kedua ini terjadi, maka tentunya tindak kekerasan akan berulang dan menurun kepada anak-anaknya. Orang tua yang kerap dianggap sebagai role model secara tidak sadar sudah memberi contoh kepada anak-anaknya bagaimana pola asuh yang benar. Anak pun akan mengimitasi saat mereka beranjak dewasa dan menjadi orang tua. Yang kedua, kurangnya support system. Teman-teman, ternyata mengasuh anak itu tidak mudah. Saat anak-anak masih kecil, orang tua akan kurang tidur, sehingga harus begadang, kurang waktu untuk me time, kurang teman untuk berbagi cerita, bisa jadi juga kurang asupan makanan. Nah, ini akan menjadi menu sehari-hari yang bisa meningkatkan level stres. Nah, ketika orang tua, terutama orang tua yang baru, sama sekali tidak memiliki support system baik dari pasangan masing-masing maupun dari anggota keluarga atau sahabat, maka bisa saja mengalami mental burnout yang kemudian akan dilampiaskan kepada anak mereka. Yang ketiga, gangguan emosi. Ini khususnya kepada orang tua wanita. Nah, jangan sepelekan stres yang Anda alami saat mengasuh si kecil. Stres kecil yang berkepanjangan bisa mengarah ke depresi, gangguan kecemasan, gangguan bipolar, maupun penyakit mental lainnya. Jika tidak ditangani segera, maka hal ini akan membahayakan buat Anda maupun anak Anda. Orang tua yang mengalami gangguan emosi cenderung akan lalai, emosional, dan abusif sepanjang waktu. Bahkan ini akan mereka lakukan terhadap anak-anak mereka sendiri. Yang keempat, karena hubungan suami istri yang tidak sehat. Saat rumah tangga penuh dengan amarah dan rasa benci pada pasangan, namun mereka tidak bisa menyalurkan atau menyelesaikan dengan baik, anak bisa saja menjadi sasaran untuk melampiaskan dendam atau amarah pada pasangannya. Salah satu atau bahkan kedua orang tua bisa bersikap kasar, baik fisik maupun kata-kata kepada anak. Jika tidak segera ditangani, maka lama-lama perilaku abusif pada anak ini akan menjadi kebiasaan. Pertanyaannya, apakah mereka jahat? Menurut pendapat saya, kalau seandainya orang tua sadar bahwa apa yang mereka lakukan terhadap anak ini adalah sesuatu yang jahat, mereka pasti tidak akan melakukannya. Akan tetapi, ini terjadi karena ketidaksadaran orang tua sebagai akibat dari pengalaman masa lalu mereka yang tidak dibereskan, yang kemudian terekspresi di dalam tindakan abusif ini.